Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul pada presentasi hari ini. Perkenalkan saya Afifah Aulia Mutakin selaku moderator pada presentasi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, di sebelah saya ada kakak-kakak pemateri yang akan presentasi hari ini. Yaitu yang pertama, yaitu yang pertama ada Kak Syaira Rizkiyati, lalu yang kedua Kak Sohibatul Hamdiat. Oke, agar tidak membuang waktu, langsung saja ke pemateri. Yang pertama, pemateri pertama yaitu pengertian logika matematika, pernyataan proposisi, nilai kebenaran, dan operasi dasar logika yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian logika matematika. Logika matematika adalah cabang matematika yang mempelajari cara berpikir yang benar, sistematis, dan rasional menggunakan simbol-simbol serta aturan tertentu. Jadi, logika matematika digunakan untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan, menyusun argumen yang valid, dan membuktikan teorema secara sistematis. Jadi secara sederhananya, logika matematika adalah ilmu tentang penalaran yang sahih atau disebut valid. Selanjutnya pernyataan atau disebut proposisi. Pernyataan atau proposisi adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Contohnya tuh kayak 3 tambah 4 sama dengan 7 benar. 11 adalah bilangan genap, itu salah. Lalu selanjutnya nilai kebenaran. Jadi dalam logika matematika itu tuh terdapat 2 nilai. Yang pertama itu benar atau true, terus yang kedua itu salah atau false. Jadi biasanya proporsi itu tuh dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, dan R. Contohnya P yaitu 8 adalah bilangan genap, benar. Kenapa? Karena 8 itu adalah angka genap. Q yaitu 5 adalah bilangan genap, salah. Kenapa? Karena angka 5 itu merupakan angka ganjil. Lalu selanjutnya operasi dasar logika. Jadi dalam logika matematika terdapat beberapa operasi dasar. Yang pertama adalah negasi, lingkaran, yang kedua adalah konjungsi, dan ketiga adalah disjunksi atau 4 implikasi, jika, maka, yang terakhir adalah implikasi, jika dan hanya jika. Selanjutnya contoh soalnya. Tentukan dan jelaskan mana di antara kalimat berikut yang merupakan proposisi dan yang bukan proposisi. Berikan alasan yang tepat berdasarkan konsep logika matematika. A. 5 adalah bilangan prima. B. X plus 2X. C. Bapak pergi bekerja. D. Silahkan Anda menemui direktur pada hari Sabtu. E. Jika 3 plus 2 sama dengan 7, maka hari kiamat pasti tiba. Jadi jawabannya itu adalah A. 5 adalah bilangan prima. Kenapa? Jadi kalimat ini memiliki nilai kebenaran. Jadi bilangan 5 itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 5. Sehingga 5 itu memang bilangan prima. Jadi kesimpulannya itu kalimat proposisi ini adalah nilainya benar. Oke, baik. Selanjutnya langsung ke pemateri kedua, yaitu negasi lingkaran, konjungsi, disjunksi, dan implikasi yang akan dijelaskan oleh Kak Sohibatul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator.
yang telah memberikan kesempatan kali ini untuk saya menjelaskan tentang negasi, konjungsi, diskonjungsi, dan implikasi. Baik, hari ini, baik, saya akan menjelaskan tentang negasi. Negasi adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Jika P sama dengan hari ini cerah, pernyataan ini benar, maka P hari ini tidak cerah, itu pernyataannya salah. Nah, negasi ini eh, dia memiliki simbol seperti ini, apa ya namanya, strip di sebelum huruf P. Ya, negasi itu punya simbol. Nah, contoh soal. Contoh soal dari negasi itu seperti semua anak suka menonton film. P. P sama dengan semua anak suka menonton film. Nah, P, yang P-nya ini, yang P-nya satu lagi, eh, P sama dengan tidak tidak semua anak suka melihat film. Ya. Jadi penjelasannya itu adalah memang semua anak itu menyukai film, tapi emang anak itu suka menonton film, tapi tidak semua anak itu tapi tidak semua anak itu menyukai film. Baik, yang kedua, saya kan di sini akan menjelaskan konjungsi. Kak Apipah, tolong Ini sudah. bentar ya. Di sini adalah konjungsi. Konjungsi berarti dan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. P ini mempunyai simbol V, V apa ya? V terbalik. Nah, ini V ini dia itu berarti dan, ya. Jadi eh, kalau konjungsi itu jika nilai P-nya itu benar dan Q-nya itu benar, itu eh, yang akhirnya pun tetap benar. Tapi dan jika kalau misalkan awalnya benar tapi tengahnya salah, Q-nya salah, dan akhirnya pun tetap benar. Karena konjungsi itu jika awalnya bernilai benar, maka pernyataannya itu tetap benar. Contohnya, seperti eh, saya 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 apa ini? Saya mengerjakan tugas. Ini apa ya? Jadi contoh yang lainnya itu seperti ini. Konjungsinya. P sama dengan 2 adalah bilangan genap. Pernyataannya benar. Dan Ki sama dengan 2 adalah bilangan prima. Pernyataannya benar. Dan P dan Ki itu sama dengan 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima adalah bilangan, pernyataannya adalah benar. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, yang kedua, yang ketiga, diskonjungsi. Kapipah, maaf. Oh iya. Ini Diskonjungsi berarti atau, ya. Diskonjungsi adalah gabungan dari dua atau lebih pernyataan tunggal dengan kata hubung atau, dan diskonjungsi disimbolkan dengan pi. Nah, dis, disjungsi
Itu simbolnya adalah V ya. V ini yang tadi itu konjungsi itu V-nya V terbalik ya. Kalau yang diskonjungsi itu beneran V. Dalam pernyataan disjungsi, satu pernyataan saja bernilai jika ya jika pernyataan disjungsi bernilai benar, maka pernyataan gabungannya juga bernilai benar ya. Jika eh, di awalnya benar dan di tengah-tengahnya salah itu tetap benar. Dan yang tadi sebelum diskonjungsi itu ada konjungsi ya. Konjungsi itu jika awalnya benar tapi tengahnya salah, tetap pernyataannya tetap salah. Dan sebaliknya, jika eh, awalnya itu P-nya itu salah tapi Q-nya itu benar, tetap akhirnya pernyataannya tetap salah ya. Karena jika awalnya salah, maka pernyataannya tetap salah itu eh, konjungsi. Dan kalau diskonjungsi ini, jika awalnya benar, di tengahnya salah, maka pernyataannya tetap benar ya kalau diskonjungsi. Sebaliknya, jika awalnya P-nya itu salah, tetapi Q-nya itu benar, tetap pernyataannya tetap dia benar ya gitu. Baik, contohnya itu seperti maaf Kak, yang diskonjungsi Kak. Disjungsi. Contohnya yaitu segitiga memiliki tiga sisi. P sama dengan segitiga memiliki tiga sisi. Dan sedangkan Q sama dengan segitiga memiliki empat sudut. Itu pernyataannya salah. Dan P atau Q itu segitiga memiliki tiga sisi atau empat sudut. Pernyataannya benar. Kenapa pernyataannya benar? Karena di awalnya di P-nya itu dia pernyataannya benar. Jadi kalau misalkan di akhirnya aja di akhirnya dia pernyataannya salah, tetap di akhirnya di P atau Q-nya dia tetap benar karena di awalnya dia benar gitu. Sudah cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi dari moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu klasifikasi, tautologi, kontraktisi, dan kontingensi penerapan logika matematika yang akan dijelaskan oleh Kak Syaila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diimplikasi. Jadi, diimplikasi adalah pernyataan logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata jika dan hanya jika. Biasanya ditulis dengan simbol P, jika, dan hanya jika. Artinya, dua pernyataan ini harus sama nilainya. Kalau P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Kalau P salah dan Q salah, maka hasilnya juga benar. Tetapi kalau salah satunya berbeda, maka hasilnya salah. Contoh sederhananya, P yaitu hari ini hujan. Q, jalanan menjadi basah. Pernyataan diimplikasi, hari ini hujan, jika dan hanya jika jalanan basah. Kita lihat ya kemungkinannya. Yang pertama itu hujan jalan basah. Itu benar ya, karena kalau hujan pasti jalan basah. Kemudian yang kedua itu tidak hujan, jalan tidak basah. Itu juga benar ya, karena tidak mungkin kalau tidak hujan itu jalan tidak basah. Kemudian ada hujan tapi jalan tidak basah. Bentar, dah. Mulai.
Ayo mulai. Oke, sebelumnya itu matiin dulu mic-nya, berisik. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata jika dan hanya jika. Biasanya ditulis dengan simbol P, jika, dan hanya jika Q. Artinya, dua pernyataan harus sama nilainya. Kalau P benar dan Q benar, maka hasilnya juga benar. Kalau P salah dan Q salah, hasilnya juga benar. Tetapi, kalau salah satunya berbeda, maka hasilnya salah. Contoh sederhananya yaitu P yaitu hari ini hujan dan Q jalanan menjadi basah. Pernyataan diimplikasinya hari ini hujan jika dan hanya jika jalanan basah. Kita lihat ya kemungkinannya. Yang pertama hujan jalan basah. Itu benar karena kalau hujan pasti jalanannya basah. Kemudian yang kedua tidak hujan jalan tidak basah. Itu pernyataannya benar ya. Kemudian yang ketiga, hujan tapi jalan tidak basah. Itu pernyataannya salah. Dan yang terakhir, tidak hujan tapi jalan basah. Salah juga ya. Jadi, implikasi itu benar kalau dua pernyataannya tuh sama. Atau cara gampang mengingatnya itu kalau sama-sama benar, kalau sama berarti benar dan kalau beda berarti salah. Selanjutnya yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Dalam logika matematika ada 3 jenis pernyataan jemuk. Yang pertama itu tautologi. Nah, tautologi adalah pernyataan yang selalu benar. Apapun kondisinya, maka hasilnya tetap benar. Contoh, P hari ini hujan. Pernyataannya, hari ini hujan atau tidak hujan. Nah, di dalam logika matematika, kata atau berarti minimal salah satunya itu benar. Nah, ini selalu benar karena hanya ada dua kemungkinannya, yaitu hujan dan tidak hujan. Tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Jadi ini disebut tautologi, yaitu selalu benar. Kemudian yang kedua ada kontradiksi. Nah, kontradiksi adalah pernyataan yang selalu salah. Contoh, P hari ini hujan. Pernyataannya hari ini hujan dan tidak hujan. Nah, di dalam logika matematika, kata dan berarti kedua pernyataan harus benar sekaligus. Salah ya, salah. Nah, di dalam logika matematika, kata dan itu berarti minimal. Ya, benar-benar. Di dalam logika matematika, kata dan itu berarti kedua pernyataan harus benar sekaligus. Nah, oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi. Nah, implikasi adalah pernyataan logika yang menghubungkan dua pernyataan dengan kata jika dan hanya jika. Nah, biasanya ditulis dengan simbol P jika dan hanya jika Q. Artinya, dua pernyataan harus sama nilainya. Kalau P benar dan Q benar, maka hasilnya juga benar. Kalau P salah dan Q salah, hasilnya juga benar. Tetapi, kalau salah satunya berbeda, maka hasilnya salah. Contoh sederhananya itu, P yaitu hari ini hujan, dan Q yaitu jalanan menjadi basah. Pernyataan diimplikasinya, hari ini hujan, jika dan hanya jika jalanan basah. Kita lihat ya kemungkinannya. Yang pertama ada hujan, jalan basah. Itu pernyataannya benar ya. Kemudian tidak hujan, jalan tidak basah. Itu benar ya. Pernyataannya yang ketiga, hujan tapi jalan tidak basah. Itu pernyataannya salah. Dan yang terakhir,
tidak hujan tapi jalan basah. Itu salah ya. Atau misalnya disiram air itu salah. Jadi, implikasi itu benar kalau dua pernyataannya itu sama. Atau cara gampang mengingatnya itu kalau sama berarti benar. Dan kalau beda berarti salah. Oke, selanjutnya itu ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Maaf teh itu mic-nya tolong dimatiin dulu. Oh iya, Oke, kemudian yang pertama, nah dalam logika matematika ada 3 jenis pernyataan majemuk, yaitu yang pertama tautologi. Nah, tautologi adalah pernyataan yang selalu benar. Apapun kondisinya, maka hasilnya itu tetap benar. Contoh, P yaitu hari ini hujan. Pernyataannya, hari ini hujan atau tidak hujan. Nah, di dalam logika matematika, kata atau itu berarti minimal salah satunya itu benar. Nah, karena ini selalu benar, ini pernyataan ini benar ya, karena hanya dua kemungkinan, yaitu hujan dan tidak hujan. Tidak mungkin ada kemungkinan yang lainnya. Jadi ini disebut tautologi, yaitu selalu benar. Kemudian yang kedua ada kontradiksi. Nah, kontradiksi adalah pernyataan yang selalu salah. Contohnya, P yaitu hari ini hujan. Pernyataannya hari ini hujan dan tidak hujan. Ini tidak mungkin terjadi ya. Karena tidak mungkin hujan terjadi dalam satu waktu yang sama. Nah, di dalam logika matematika itu kata dan berarti kedua pernyataan itu harus benar sekaligus. Nah, kalau hujan berarti tidak hujan. Kalau tidak hujan berarti tidak mungkin hujan. Jadi dua hal itu saling bertentangan. Karena bertentangan, maka hasilnya itu selalu salah. Atau contoh lain supaya makin jelas. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yaitu kontradik yang kedua itu yang ketiga itu ada kontingensi. Nah, kontingensi adalah pernyataan yang kadang benar dan kadang salah. Artinya tergantung situasi atau kondisinya ya. Contohnya itu P hari ini hujan dan Q saya membawa payung. Nah, pernyataannya itu jika hari ini hujan maka saya membawa payung. Kita lihat ya keadaan satunya yaitu hari ini hujan dan kamu membawa payung. Pernyataan ini benar karena memang hujan kamu membawa payung. Kemudian keadaan keduanya hari ini hujan dan kamu tidak membawa payung. Pernyataan ini salah ya karena hujan tetapi kamu tidak melakukan yang seharusnya. Kamu tidak membawa payung berarti salah ya. Atau contoh yang lain supaya makin jelas. Misalnya P yaitu saya lapar. Ki yaitu saya makan. Pernyataannya, jika saya lapar, maka saya makan. Nah, kemungkinan benarnya itu, kalau lapar, pasti makan kan? Kalau lapar lalu makan. Pernyataan itu benar, karena dia lapar, pasti dia makan. Kemudian yang salahnya itu, dia lapar, tapi dia tidak makan. Maka itu salah. Dulu ini apa namanya? Nah, Jadi perbedaan Oke. Oke, baik. Jadi perbedaan antara tautologi, kontradiksi, dan kontingensi adalah tautologi itu pernyataan majemuk yang selalu benar. Sedangkan kontradiksi itu pernyataan majemuk yang selalu salah. Dan yang terakhir, kontingensi itu pernyataan yang kadang benar dan kadang salah. Nah, konsep ini digunakan untuk menguji apakah suatu bentuk logika valid atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu maaf teh slide berikutnya. Oke, selanjutnya penerapan logika matematika. Jadi penerapan
Logika matematika adalah penggunaan cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah serta menyusun argumen yang benar dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Seperti pembuktian matematika, ilmu komputer, sistem digital, pemrograman, dan kecerdasan buatan. Nah, logika ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan algoritma. Oke, selanjutnya yaitu kita berada di akhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah logika matematika adalah dasar dari cara berpikir yang rasional dan sistematis. Dengan memahami logika matematika, seseorang dapat menentukan kebenaran suatu pernyataan, kemudian dapat menyusun argumen yang valid, dan yang terakhir, menghindari kesalahan dalam penalaran. Nah, logika matematika ini memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, baik teman-teman, selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal. Oke, diketahui dua pernyataan berikut. P yaitu 8 adalah bilangan genap dan Q yaitu 8 habis dibagi 2. Tentukan nilai kebenaran dari P jika dan hanya jika Q dan jelaskan alasannya. Nah, jadi teman-teman kita lihat dulu ya nilai kebenarannya, yaitu P jika dan hanya jika Q adalah benar. Kenapa? Yang pertama kita periksa pernyataan P. Yang P yaitu 8 adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 tanpa sisa. Kita cek 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena hasilnya tidak memiliki sisa, sehingga 8 itu termasuk bilangan genap ya. Kemudian kita cek lagi. Jadi P itu bernilai benar. Selanjutnya kita periksa pernyataan Q. Q yaitu 8 habis dibagi 2. Karena 8 bagi 2 sama dengan 4 dan tidak ada sisa, maka pernyataan Q juga benar. Sekarang kita tentukan nilai implikasi P jika dan hanya jika Q. Biimplikasi berarti P jika dan hanya jika P, yaitu biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Karena P sama dengan benar dan Q sama dengan benar, maka P jika dan hanya jika itu bernilai benar. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, logika matematika adalah dasar dari cara berpikir yang rasional dan sistematis. Dengan memahami logika matematika, seseorang dapat menentukan kebenaran suatu pernyataan, menyusun argumen yang valid, dan menghindari kesalahan dalam penalaran. Logika matematika memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penjelasan yang telah disampaikan. Oke, karena waktu yang sudah cukup, terima kasih kepada pemateri yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kesalahan yang mengganggu jalannya presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.